Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adikku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat dipertemukan kembali di F-Kur Pramuka Online. Hari ini kita akan belajar tentang moto dan lambang gerakan pramuka ya. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal moto dan lambang gerakan pramuka ini ada di SKU atau syarat kecakapan umum pramuka, siaga dan penggalang ya. Nah, apa dan bagaimana moto dan lambang gerakan pramuka? Kita akan belajar bersama-sama ya. Moto adalah kalimat atau kata sebagai pedoman atau motivasi untuk diri sendiri, kemudian untuk organisasi atau perkumpulan, sehingga tercapai tujuan dari organisasi atau perkumpulan tersebut. Apa dan bagaimana moto dan lambang gerakan pramuka? Kita akan belajar ya. Itu moto gerakan pramuka. Moto adalah semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan semangat kepada anggota pramuka. Moto gerakan pramuka yaitu Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Kakak ulangi lagi ya. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, kita akan mempelajari apa sih arti dari moto tersebut. Satyaku Kudarmakan. Satya berarti janji pramuka. Ku berarti aku. Dharma artinya kode etik pramuka bagi anggota gerakan pramuka. Dharmaku Kubaktikan. Dharma berarti kode etik pramuka bagi anggota gerakan pramuka yang isinya ada 2 poin untuk anggota pramuka siaga dan ada 10 poin untuk anggota pramuka penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa. Jadi, arti dari Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan adalah merupakan sebuah janji seorang pramuka yang harus diamalkan, dihayati serta mengamalkan dwi dharma atau dasa dharma pramuka untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Janji pramuka siaga adalah dwi satya, lalu janji pramuka penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa adalah tri satya ya. Tentang janji pramuka ini, kemudian dwi dharma atau dasa dharma pramuka sudah kalian pelajari di video sebelumnya ya bersama Kak Dwiki. Bisa nanti kalian lihat kembali videonya. Ya, itu adalah moto gerakan pramuka. Apa tadi kakak ulangi lagi ya? Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, itu moto anggota pramuka. Sekarang kita akan mempelajari tentang lambang gerakan pramuka. Lambang pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro, pembina pramuka yang saat itu bekerja di Departemen Pertanian. Digunakan sejak 14 Agustus 1961 dalam penyerahan Panji oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Pawai Besar Pramuka. Ya, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa ya. Pasti adik-adikku semuanya sudah banyak mengetahui hal ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sejarah lambang gerakan pramuka tersebut. Lambang ini diciptakan oleh almarhum Bapak Sunarjo Atmodipuro. Tadi sudah kakak sebutkan di depan ya, adalah seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961, sehingga hari itu dinyatakan sebagai hari lahirnya gerakan pramuka di Indonesia. Nah, jadi sekarang
kalian sudah dapat mengetahui ya, kenapa tanggal 14 Agustus itu dirayakan sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka. Karena pada tanggal itu dipergunakan lambang Gerakan Pramuka pertama kali. Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, yaitu adalah sejarah lambang Gerakan Pramuka. Lalu apa sih makna tunas kelapa? Ya, kita akan mempelajari satu persatu makna tunas kelapa. Makna dari tunas kelapa atau nyiur sebagai lambang Gerakan Pramuka ini, ya, buah nyiur atau tunas kelapa itu dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, yang di Indonesia berarti penduduk asli pertama, ya, yang menurunkan generasi baru. Atau bisa juga disebut nenek moyang. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Nah, ini apa sih maksudnya? Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Itu diharapkan tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah, seorang yang beriman dan jasmaniah, badannya itu sehat, kuat, serta ulet dan besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan dan menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi apapun yang akan dihadapi, apapun kesulitannya, tetap tegar, tidak putus asa. Itulah anggota pramuka. Lalu buah nyiur dapat tumbuh di mana saja. Diharapkan pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Misalnya hidup di daerah pegunungan bisa menyesuaikan, di daerah perkotaan atau pedesaan bisa bergaul dengan masyarakat sekitar dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Lalu kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas, ya, dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Maksudnya adalah tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, serta pramuka tetap tegak dan tidak mudah terpengaruh hal yang tidak baik, ya. Kemudian yang kelima, akar kelapa itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Maksudnya adalah tekad dan keyakinan setiap anggota pramuka berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata, sehingga dapat memperkuat dirinya untuk mencapai cita-citanya. 6 adalah kelapa atau nyiur itu merupakan pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Maksudnya adalah tiap pramuka diharapkan menjadi manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Nah, setelah kita mempelajari tentang moto dan lambang Gerakan Pramuka, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pohon kelapa ya, di mana pohon kelapa itu dari ujung atas hingga akarnya itu bermanfaat, semuanya bermanfaat. Jadilah kita menjadi sebaik-baik manusia yang kita bermanfaat dan berguna bagi orang lain, terutama keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Tugas pramuka di hari ini adalah kalian gambarkan lambang Gerakan Pramuka, kemudian kalian tuliskan moto pramuka,
menurut kreativitas kalian masing-masing ya. Kemudian ini kalian juga tuliskan moto hidup kalian. Ya, boleh kalimat motivasi yang menjadikan diri kalian itu tersemangati atau menjadikan diri kalian menjadi semangat karena kalimat itu, ya. Silahkan kalian pikirkan, kemudian nanti hasil gambar tersebut kalian foto, kirimkan ke wali kelas masing-masing. Semangat dan terus semangat ya, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.